jika diagonal suatu segi 4 saling membagi 2 sama panjang, maka segi 4 itu cacat genjang. Apakah Anda setuju dengan Arya? Beri argumen jawaban Anda, lengkapi argumen Anda dengan ilustrasi yang cukup. Jawab, ya saya setuju dengan pendapat Arya. Akan saya buktikan argumen saya dengan langkah-langkah di bawah ini. Ketahui segi 4 ABCD, AE kongruen dengan EC dan DE kongruen dengan EB. Buktikan segi 4 ABCD adalah jajar genjang. Bukti diketahui yaitu AE kongruen dengan EC. Bukti 2 yaitu DE kongruen dengan EB. Kemudian nomor 3, sudut DEC kongruen dengan sudut AEB. Alasannya yaitu sudut bertolak belakang. Lalu nomor 4, segitiga DEC kongruen dengan segitiga BEA. Alasannya yaitu langkah 1, 2, 3 dan postulat sisi sudut sisi. Nomor 5 yaitu sudut DEA kongruen dengan sudut CEB. Alasannya yaitu sudut bertolak belakang. Kemudian nomor 6, segitiga DEA kongruen dengan segitiga BEC. Alasannya yaitu langkah 1, 2 dan 5 dan juga postulat sisi sudut sisi. Lalu nomor 6, DC kongruen dengan AB. Alasannya yaitu langkah 4. Lalu nomor 7, DA kongruen dengan CB. Alasannya yaitu langkah 6. Kemudian dari langkah 6 dan langkah 7 dapat kita tarik kesimpulan bahwa bahwa segi 4 ABCD adalah jajar genjang. Alasannya yaitu langkah 6, 7. Mohon maaf ini kesalahan nomornya. Jadi yang benar 6, 7, 8, 9 sehingga langkah 7, 8 dan teorema
8.15 yang berbunyi jika dua sisi segi empat yang berhadapan adalah kongruen, maka segi empat itu adalah jajak genjang. Jadi maka terbukti segi empat ABCD merupakan jajak genjang. Berlanjut pada soal nomor 2, yaitu buktikan bahwa garis bagi segitiga sama kaki yang melalui puncak segitiga merupakan garis tinggi dan garis berat. Diketahui segitiga ABC adalah segitiga sama kaki, BO adalah garis bagi segitiga ABC. Kemudian buktikan BO merupakan garis tinggi dan garis berat segitiga ABC. Bukti yang pertama yaitu BC kongruen dengan BA. Alasannya yaitu diketahui. Kemudian sudut ABO kongruen dengan sudut CBO. Alasannya yaitu karena definisi dari garis bagi. Kemudian nomor 3, BO kongruen dengan BO. Alasannya itu sifat refleksif. Kemudian nomor 4 yaitu akibatnya pada segitiga ABO kongruen dengan segitiga CBO. Alasannya dari langkah 1, 2, 3 dan postulat sisi, sudut, sisi. Kemudian nomor 5, karena segitiga ABO dan CBO ini kongruen, maka AO kongruen dengan CO. Alasannya itu kongruensi langkah 4. Kemudian nomor 6 didapat juga dari nomor 4 segitiga yang kongruen ini, yaitu sudut BOA kongruen dengan sudut BOC. Yang nomor 7 yaitu karena AO dan CO kongruen, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa BO adalah garis berat segitiga ABC. Alasannya yaitu definisi garis berat. Alasannya yaitu definisi garis berat dan langkah 5. Nomor 8 sudut BOA ditambah dengan sudut BOC sama dengan 1 derajat karena kedua sudut ini adalah berbeda lurus. Kemudian nomor 9 kita substitusikan langkah 8 dan langkah 6.
Kemudian nomor 10, dua kali besar sudut EBOA adalah 90. Maka jika hanya satu sudut BOA maka adalah 90 derajat. Alasannya yaitu operasi penjumlahan langkah operasi pembagian maksudnya. Alasannya yaitu operasi pembagian. Nomor 11, maka dari langkah 10 ini dapat kita tarik kesimpulan BO tegak lurus AC. Alasannya itu formulasi dari angka 10. Kemudian nomor 12, BO adalah garis tinggi segitiga ABC. Langkah 11 dan definisi garis tinggi. Maka BO merupakan garis tinggi dan BO merupakan garis berat. Maka pernyataan garis bagi segitiga sama kaki yang melalui puncak segitiga merupakan garis tinggi dan garis berat adalah benar. Maka terbukti benar. Selanjutnya kita akan membuktikan soal nomor 3, yaitu dari titik P di luar lingkaran ditarik garis H sehingga memotong lingkaran di titik Q dan R, kemudian ditarik pula garis G sehingga memotong lingkaran di titik S dan T. Dan kemudian jika P, Q, dan PS masing-masing merupakan ruas garis eksternal lingkaran, maka buktikan PQ kali PR sama dengan PS kali PT. Oke, diketahui lingkaran A dan P di luar lingkaran A. H memotong lingkaran A di Q dan R. G memotong lingkaran A di S dan T. PQ, PS garis eksternal lingkaran. Seperti ini gambarnya. Kemudian buktikan PQ kali PR sama dengan PS kali PT. Jadi kita akan yang pertama yaitu hubungkan Q dan T sehingga T. Yang kedua, hubungkan R dan S sehingga NS. Kemudian yang ketiga, pandang segitiga PRS dan PQT. Kemudian sudut PRS dan sudut QTS, sudut QRS dan sudut QTS yang benar merupakan sudut yang kongruen karena kedua sudut ini menghadap kepada busur lingkaran yang sama.
Kemudian yang nomor 4 yaitu kita pandang sudut IPT dan sudut SPR. Keduanya merupakan sudut yang sama karena kedua sudut tersebut berimpit. Miunten dia. Kemudian nomor 5, karena didapat nomor 3 dan 4 kemudian ini, sehingga segitiga RPT dan segitiga RPS dan segitiga TQP merupakan segitiga yang sebangun. Segitiga RPS dan segitiga TQP. Segitiga TQP adalah segitiga yang sebangun. Alasannya itu karena dari langkah 3 dan 4. Teorema. Langkah 3, 4 dan teorema sudut-sudut pada segitiga. Sebangun. Segitiga sebangun. Lalu nomor 6, dari kesebangunan ini dapat kita ambil perbandingan-perbandingan, yaitu PR PT, kemudian RS TQ, kemudian PS TQ. Alasannya yaitu dari langkah 5. Kesebangunan. 7, karena di sini kita hanya membutuhkan untuk membuktikan ini, maka kita dapat mengambil ini bisa dikasih alasan juga ini karena langkah 6. Langkah 6, kemudian langkah 8 dapat diambil perkalian silang, sehingga PR kali PT sama dengan PS kali PT. Maka ini alasannya yaitu dari langkah 7. Maka nomor 3 terbukti benar. Selanjutnya yaitu nomor 4A. Lukis sebuah balok ABCD EFGH dengan bidang frontal ABFE dengan ukuran AB 5 cm, AE 4 cm, BC 8 cm, sudut surut 120 derajat dan perbandingan proyeksi 2:3. Yang pertama yaitu kita buat ruas AB sepanjang 5 cm. Kemudian ruas AE sepanjang 4 cm. Kemudian kita lanjutkan sampai terbentuk bidang frontal ABFE. Kemudian kita buat garis bantu yaitu memperpanjang pada salah satu atau dua pada sisi bidang frontal. Kemudian dari sisi 90 derajat kita buat sudut 60 derajat untuk menciptakan
sudut 120 derajat. Kemudian kita buat sudut 120 derajat sebanyak 4 kali pada setiap sudut. Selanjutnya di bawah kita buat garis sepanjang 8 cm untuk membuat perbandingan proyeksi sebanyak 2:3. Kemudian kita bagi garis 8 cm ini menjadi 3 bagian menggunakan jangka. Kemudian kita buat sebanyak 2 garis yang sejajar dengan titik-titik yang sudah kita tetapkan. 3 garis pada garis 8 cm tersebut. Setelah itu kita ukur panjang garis tersebut dengan perbandingan 2:3 dengan menggunakan jangka. Kemudian kita menggoreskannya pada kertas di atas sebanyak 4 kali. Selanjutnya kita hubungkan satu persatu garis titik-titik sudutnya dengan titik yang sudah kita tetapkan panjang garis dan titik sudutnya. Dan kemudian kita hubungkan satu persatu garis-garis yang telah ada sehingga menjadi satu balok yang terhubung satu sama lainnya. Kemudian kita lengkapi huruf-huruf pada balok tersebut. Dan akhirnya baloknya sudah selesai. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4B yang berbunyi, perhatikan gambar prisma ABCDE FGHIJ berikut. Pada prisma ABCDE FGHIJ terdapat titik-titik P, Q, dan R yang berturut-turut terletak pada rusuk-rusuk seperti pada gambar di bawah. Gambarlah irisan prisma yang terjadi jika dibuat bidang melalui titik-titik P, Q, R tersebut. Oke, langkah pertama yaitu kita pandang bidang ADIF dan BEJG. Lalu kita akan membuat bidang diagonal pada bidang tersebut. Tulis gak sih? Buat bidang diagonal dari ADIF dan BEJG. Kemudian dari bidang diagonal tersebut kita tarik garis pada kedua bidang diagonal tersebut berpotongan pada 2 titik, yaitu titik K dan titik L.
bagi KL. Langkah selanjutnya yaitu hubungkan PQ sehingga berpotongan pada KL. Yaitu misalnya saya pilih titik M. Titik M. Hubungkan PQ yang pada M. Kemudian kita tarik dari R ke M sehingga memotong pada JE titik N. Kemudian langkah selanjutnya kita pandang bidang diagonal ADIF dan ECJH. Dan kedua Kedua bidang diagonal ini berpotongan pada titik O dan P. OP. Langkah selanjutnya yaitu PQ dan potongan ini. Selanjutnya yaitu hubungkan PQ sehingga berpotongan di OP pada S. S, kemudian hubungkan N ke S sehingga memotong H dan C di titik T. Nah, ini adalah titik T. Kemudian yang selanjutnya yaitu hubungkan titik-titik P, N, Q, T, R
Maka titik-titik yang telah dihubungkan sehingga membuat bidang PNQTR merupakan bidang iris prisma ABCDE FGHIJ. Selanjutnya kita arsir.